Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang pengertian dari kincir ayunan. Kincir ayunan ini sebenarnya bukan merupakan sebuah permainan biasa, tetapi ia termasuk ke dalam sebuah permainan tradisional, yang dimana bahan baku pembuatan dari kincir ayunan ini yaitu terbuat dari kayu yang bentuk menyerupai ayunan dan bisa berputar. Kincir ayunan ini dapat kita temui pada perayaan Hari Raya Idul Fitri, karena memang kincir ayunan ini adanya setiap 1 tahun sekali pada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kincir ayunan sering menjadi pusat perhatian masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Banyak yang ingin mencoba betapa serunya permainan kincir ayunan ini. Yang lebih menariknya lagi, kincir ayunan ini bukan hanya soal hiburan saja, tetapi di balik itu ada suasana kebersamaan yang sangat terasa. Orang-orang berkumpul, tertawa, bahkan saling menyapa. Jadi tanpa kita sadari, kincir ayunan ini menjadi sebuah sarana untuk memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan tradisi kincir ayunan. Tradisi kincir ayunan sudah ada sejak tahun 1978 dan masih dilestarikan hingga sekarang oleh masyarakat. Awalnya, tradisi ini hadir sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setelah menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada awal pelaksanaannya, tradisi kincir ayunan ini masih dibuat secara manual dengan alat seadanya. Meskipun sederhana, tradisi ini masih menghadirkan hiburan serta mempererat silaturahmi masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mulai mengalami perkembangan. Antusiasme masyarakat yang semakin tinggi membuat pelaksanaannya menjadi lebih terorganisir dan meriah. Jika dahulu hanya dilakukan di lingkungan terbatas, namun sekarang tradisi ini menjadi kegiatan yang selalu dinantikan setiap tahunnya oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak yang menikmati permainan tersebut. Nah, selain menjadi hiburan, tradisi ini juga menunjukkan kuatnya kebersamaan masyarakat setempat. Keterlibatan berbagai kalangan, mulai dari pemuda hingga orang tua, membuktikan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan identitas budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, tradisi kincir ayunan ini perlu terus dijaga dan dilestarikan agar tetap dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu tokoh yang terlibat. Tokoh yang terlibat di dalam tradisi kincir ayunan di Dusun Candi yaitu ada 3. Yang pertama ada tokoh pemuda, yang kedua ada masyarakat, dan yang terakhir itu ada tokoh adat atau yang dituakan. Yang pertama tokoh pemuda. Nah, tokoh pemuda ini lebih berperan sebagai penggerak utama dalam tradisi kincir ayunan. Mereka yang nyiapin, mereka yang merancang, dan mereka juga yang melaksanakan tradisi kincir ayunan. Yang kedua ada tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini lebih berperan juga ikut berperan dalam membantu persiapan, dan mereka juga yang ikut memeriahkan tradisi kincir ayunan. Dan yang terakhir itu ada tokoh adat atau yang dituakan. Nah, tokoh adat yang dituakan ini lebih berperan ngasih arahan agar tradisi kincir ayunan berjalan dengan baik sesuai dengan adat, sesuai dengan nilai dan tradisi yang ada. Jadi tradisi kincir ayunan ini dapat berjalan dengan lancar dikarenakan adanya kerjasama antara 3 tokoh yang terlibat tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kincir ayunan atau Bayi Payung di Dusun Candi. Nah, tujuan dari Bayi Payung ini sebagai hiburan bagi masyarakat Dusun Candi setelah mereka melaksanakan kurang lebih 1 bulan menjalankan ibadah puasa. Nah, pada Hari Raya Idul Fitri mereka membuat acara yaitu Bayi Payung sebagai hiburan baik bagi anak-anak hingga dewasa. Nah, pada tempat tersebut mereka berkumpul dan bisa mempererat silaturahmi antar sesama mereka.
Nah, dan Bayi Payung ini juga memiliki tujuan penting untuk melestarikan budaya lokal agar tidak hilang dengan adanya perkembangan zaman. Nah, secara langsung kincir ayunan tidak memiliki hubungan dengan Islam karena tidak termasuk dalam bentuk ibadah yang dianjurkan dan diwajibkan dalam syariat Islam. Tradisi ini semata-mata sebagai bentuk hiburan untuk masyarakat sekitar pada hari raya Idul Fitri. Meskipun tradisi kincir ayunan ini tidak berkaitan dengan agama Islam, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi ini tetap sejalan dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang ada di agama Islam. Dan tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bentuk budaya yang memperkuat hubungan sosial masyarakat dan memperkaya hubungan masyarakat.